Ini saya coba isi. Mana nih? Oke, yang ini aja. Langsung kita mulai saja ya, teman-teman. Tweet. Jadi karena kemarin teman-teman sudah melakukan tesnya, jadi artinya bahwa kuliah ini untuk konfirmasi apa yang sudah teman-teman dapatkan dari proses role play tersebut. Itu jadi agenda yang hari ini adalah materi singkat terkait informasi atau apa ES dan bagaimana. Terus kemudian juga ada Holland juga, jadi sekalian gitu. Karena nanti kita di akhir pekan ini di tanggal 25 kita akan dengan testi, artinya dengan testinya teman-teman. Lalu setelah itu juga nanti teman-teman silahkan nanti dicoba membuat laporan yang integrasi antara EAS dan Holland, lalu kemudian membagi dua. Dari satu kelas ini kan ada 40 mahasiswa, silahkan nanti membagi dua, tolong dibagi dua, karena nanti kita akan pakai dua kelas untuk tes besok Sabtu. Jadi nanti ada yang pakai 611 pakai 610. Nah, itu nanti tolong dibagi dua, termasuk juga nanti akan ada dibagi siapa yang akan memberikan instruksi di tiap subtes begitu. Ada subtes EAS dan subtes Holland. Untuk besok Sabtu nanti akan ditemani atau ada teman yang akan jadi observer. Teman itu bukan di antara teman-teman yang lain, saya akan minta tolong mahasiswa lain untuk menjadi observer begitu atas aktivitas teman-teman dalam melakukan instruksi begitu, yang itu akan diberikan masukan ke saya dan nanti ada Bu Kinai juga seperti itu. Nanti laporan silahkan untuk dikerjakan. Nanti di tanggal 30 kita akan ada feedback laporan dari pagi di jam 8 sampai jam 10. Itu ada feedback laporan dari testi yang sudah teman-teman tes di tanggal 25. Nanti feedback akan juga dibagi dua seperti kelompok waktu role play, waktu mengambil data dengan testi, nanti ada dengan Bu Kinai dan saya akan paralel begitu. Kembali lagi, jadi satu kelasnya 20 supaya tidak penuh kelasnya, jadi bisa satu meja satu orang. Dan testinya adalah siswa SMA. Semoga karena ini di hari Sabtu, semoga lebih mudah begitu untuk prosesnya. Dan hari ini mohon saya diinfo juga siapa yang akan jadi kelas mana begitu. Jadi untuk hari ini silahkan membagi. Jadi kalau untuk hari ini akan ada materi ini, terus kemudian akan membagi siapa di kelas yang mana begitu. Tentunya saya tak ngencengin AC karena sangat panas. Juga ternyata juga ada untungnya kita kelas online karena sudah mulai cek sound. Mungkin kayaknya ada yang di kelas ya. Siapa yang di kelas? Saya lewat tadi kayaknya di kelasnya teman-teman ada mahasiswa. Ini di Mandala Krida, soalnya udah pada cek sound itu dari jam segini. Nggak tahu caranya berapa jam segini cek sound. Aduh, oke. Oke, kita mulai. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat atau potong saya nggak apa-apa. Ditunggu 2 orang lagi ya. Oke.
Aduh. Dari sini dulu. Ini kenapa nggak geser? Oh ya, maaf, saya lupa. Nah, ini deh pertanyaan saya, ini bakat nih. Bakat tuh kayak gini-gini ya. Ada semuanya di kepala kita. Sebetulnya kalau kita baca aku sana tuh Mbak. Aduh ya ampun, udah ya. Tak kirim aja po. Aduh. Aduh, maafin ya Allah, ribet banget sih di pagi ini. Kemana? Kemana? Aduh, ya ampun. Maaf ya teman-teman, ribet sekali saya. Ini jadi sebetulnya kenapa kita belajar bakat, karena diawali dari kalau misalnya teman-teman baca di teori-teori yang sebelumnya, teori-teori tentang berawal dari teori intelijensi awalnya. Jadi teori awal sebelum bakat itu teorinya teori intelijensi. Nah, untuk teori intelijensi sendiri itu sangat dimulai untuk alat ukurnya itu dari yang paling awal banget. Kalau dari yang sudah pernah saya baca, barangkali nanti teman-teman pernah baca yang lebih tua atau lebih awal lagi gitu kok. Yang paling tua yang saya baca itu tesnya tuh ada Army Alpha yang pernah saya tahu. Berapa beredar itu kalau di online itu soalnya, tapi bentuk aslinya kayak apa, manuskrip apa-apa saya belum pernah lihat gitu. Tapi memang tercatatnya bahwa alat ukur atau tes Army Alpha ini adalah yang pertama kali sebelum si tes-tes intelijensi yang sekarang mungkin beberapa teman-teman kenal begitu. Karena sebetulnya tes-tes yang sekarang teman-teman kenal itu pun juga merupakan tes yang sudah cukup sepuh gitu ya saya bilangnya gitu. Adapun mungkin akan ada versi-versi baru betul, namun itunya akan jadi awal mulanya itu ada versi sepuh dan bisa jadi atau barangkali saya belum baca lagi bagaimana ceritanya si versi-versi baru ini karena kan pembuatnya juga sudah meninggal begitulah kemudian si versi baru atau ahli yang kemudian memperbarui tes ini kemudian meminta izin kepada yang punya license untuk kemudian memperbarui. Nah, bagian ini saya kehilangan informasi atau belum baca informasinya terkait itu. Seperti kita ketahui, seperti ahli atau mungkin pencetus intelijensi yang awal-awal, misalnya teori intelijensi itu kan tes-tes yang termasuk awal juga kayak si Binet, lalu Wechsler seperti itu. Nah sekarang WIS sendiri kan sudah sampai WIS 4, WISC sudah sampai WISC 5, sedangkan yang kita gunakan atau yang mungkin teman-teman familiar di Indonesia itu masih yang versi 2 gitu. Seingat saya begitu. Bine itu sudah sampai Bine 5 TR kalau nggak salah atau WISC TR ya. WISC TR Bine-nya Bine 5, WISC 5 WISC 5. Bine-nya Bine 5 juga gitu. Mungkin WISC 5 tuh udah TR. Ada revise lagi dari yang WISC 5 terus ada revise lagi itu biasanya WISC 5 TR. Nah, itu kalau yang Bine sudah sampai Bine 5. Nah, itu juga belum pernah lihat versi Indonesianya. Kalau misalnya di online tuh ada beberapa cuplikan-cuplikan. WISC 5 saya pernah ikut trainingnya, cuman juga belum di bahasa Indonesia kan. Jadi di training itu juga kita ngebahas perbandingan antara si WISC dengan WISC 5 dengan WISC yang kita familiar pakai gitu. Artinya awal mulanya seperti itu gitu. Nah, dari proses tersebut, dari yang ditemukan di lapangan, kemudian ada teori-teori itu gitu. Dari kemudian muncullah bakat ini. Kalau yang tertarik teorinya bakat, nanti saya kasih materi kuliahnya S1 tentang bakat, barangkali bisa menambah wawasan dari yang sudah teman-teman pelajari di S1 dulu. Nanti let me know ya gitu.
Nah, sebentar. Em, nah, aduh. Nah ini, jadi sebetulnya kenapa bakat gitu ya, dari yang awalnya intelijensi terus kenapa terus bakat gitu. Ya, banyak banget ya. Oke, nah, se kenapa bakat? Nah ini pertanyaannya nih gitu. Mungkin barangkali ada teman-teman yang kepikiran, ini by insight aja ya dari yang sudah teman-teman baca kayak gitu-gitu. Kenapa sih kita mesti udah ada intelijensi soalnya kan sebelumnya udah ada intelijensi, terus kenapa mesti ada bakat juga gitu. Mungkin ada yang mau share pemikirannya, silahkan. Ih, kenapa sih ini layar? Oh, teman-teman, tiba-tiba berubah layar. Silahkan, mungkin ada yang mau berbagi pemikirannya. Ini udah 39 mahasiswa. Mungkin Rizky Nabila. Nah, silakan Mbak, menurutmu kenapa ya? Kalau dari yang sudah kamu pelajari selama ini, terus dari apa namanya materi-materi yang terkait intelijensi, terus tiba-tiba kita mesti atau kita kemudian beralih ke bakat juga gitu, atau nambah lagi, apakah intelijensi tidak cukup kayak gitu. Nah, ya oke. Silahkan Mbak Rizky coba. Maaf ya aku belum hafal loh, Rizky itu yang kayak apa aku nggak hafal juga. Oh iya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon Iya. izin menjawab, kalau misalnya kurang tepat mohon dikoreksi ya Ibu. Kita diskusi, kita ngobrol aja Mbak Rizky. Sependek pengetahuan saya Bu ya, kalau kenapa kita maksudnya kenapa kita penting juga mempelajari bakat gitu, nggak hanya cuman intelijensi, karena menurut saya mengenali bakat itu juga penting gitu untuk memahami potensi seseorang gitu untuk mencapai keberhasilan hidup gitu. Jadi untuk memetakan salah satunya untuk memetakan masa depan gitu Bu. Jadi kan setiap manusia punya bakat gitu, akan tetapi masih banyak di antara kita yang mungkin belum memahami apa ya bakat saya gitu. Sebenarnya saya ini cocok nggak sih gitu di sini gitu. Sebenarnya saya tuh harusnya besok saya harus memilih mungkin jurusan kuliah atau pekerjaannya seperti apa sih gitu. Nah, dengan adanya tes bakat ini itu untuk memahami potensi kita, untuk mengenali diri kita gitu. Mungkin seperti itu aja Bu. Oke, jadi kalau sejauh yang sudah di apa istilahnya kayak kepikirannya sama Mbak Rizky dia udah dibaca itu karena tidak hanya butuh intelijensi gitu ya, maksudnya kita tahu bakatnya apa gitu. Iya. Kalau menurut teman-teman nih, nah ini tadi udah Mbak Rizky, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin. Sebetulnya sejauh apa sih kebutuhan tentang bakat itu gitu? Kalau kita udah tahu intelijensi kan lumayan tuh udah dapet IQ-nya, terus sejauh apa sih tentang bakat ini? Kebutuhan itu. Mungkin Mbak C sambil aku tak panggil-panggil padahal nggak ngabsen. Mbak Sofi ya, ada fotonya nih, Mbak Sofi Rosafin. Nah, Iya, silakan Ibu. Mbak Sofi. Oke, Mbak Sofi. Baik Ibu, mungkin tadi karena pembahasannya antara tes kecerdasan dengan tes bakat, lebih tepatnya kalau kita pelajari yang sebelumnya tes kecerdasan itu kan kita nanti akan menghasilkan satu skor umum atau seperti IQ gitu ya Bu. Nah terus nanti kategori itu di mana gitu. Sedangkan tes bakat itu dia lebih kepada bagaimana potensi mana yang kita
mungkin yang kita cenderung di berbagai bidang itu. Jadi secara tidak langsung tes IQ itu menilai seberapa cerdas seseorang, sedangkan tes bakat itu adalah seberapa ahli kita di bidang itu, kayak gitu Ibu. Nah, kalau fokus pengukurannya kan Bu, kalau tes kecerdasan itu adalah mengukur kemampuan umum berpikir gitu, terus memecahkan masalah itu ada juga. Lalu, apakah seorang itu bisa memahami konsep abstrak gitu kan, seperti itu ya Bu. Sedangkan kalau tes bakat, dia itu menilai kemampuan khususnya atau kecenderungan seseorang itu di bidang tertentu. Mungkin seperti itu aja Bu. Oke, terima kasih Mbak. Ya mungkin kegelisahannya sama sih kayak, kita udah tahu IQ-nya gitu, tapi mungkin yang perlu kita state ya atau yang digarisbawahi, setelah kita tahu IQ, tadi seperti kata Mbak Sofi nih, kita kayaknya pengen tahu, terus kok misalnya atau mungkin kok bahasa konkretnya gini, setelah kita tahu nih dia misalnya IQ-nya 100, cuman yang paling terus dia bagusnya apa, kenapa ternyata yang 100 ini beda-beda gitu. Meskipun misalnya Mbak Rizky sama Mbak Sofi sama-sama 100, tapi ternyata si Mbak Rizky bagus di bidang misalnya yang kaitannya dengan yang administratif, tapi Mbak Sofi yang administrasi biasa aja gitu, tapi dia bagus kalau misalnya dia suruh ngasih ide-ide misalnya kayak gitu, sedangkan Mbak Rizky kalau suruh ngasih ide-ide ya biasa aja gitu, cuman kalau detail-detail administratif Mbak Rizky oke tuh, tapi Mbak Sofi ya biasa aja administratifnya, cuman kalau ngasih ide-ide dia pasti paling duluan gitu, misalnya kayak gitu. Nah maaf teman-teman, tiba-tiba langsung hilang. Bentar ya, adalah kenapa gitu. Nah awal mulanya gitu ceritanya tentang si bakat ini, kenapa kok terus jadi jadi perlu diperhatikan gitu kan, jadi perlu diperhatikan. Ntar ini kenapa sih? Gitu terus, nah kita share screen ya. Sampai lupa loh caranya share screen saya ini, astagfirullah. Gitu. Nah ini berikutnya karena dimulai dari seperti itu gitu ya, dari artinya seperti itu tuh dari keresahan tersebut gitu, kalau wah ternyata ini kenapa ya kok beda-beda gini ya gitu, kenapa kok beda-beda, lalu kemudian kenapa kok penjelasannya apa ketika kita udah tahu ininya intelijensi, nah, cuman ternyata kok beda-beda performansinya atau kelebihannya masing-masing orang, terus ini sih yang agak baru gitu. Nanti coba kita cari yang mungkin ada lebih baru, tapi sebetulnya ini sudah setelah ada proses dari yang bakat di teori yang di awal gitu, pelayanan publik tapi di timur. Nah setelah itu lalu muncullah definisi-definisi bakat, termasuk ya hari ini. Kadang-kadang orang mau definisiin bakat itu kesulitannya adalah terus bedanya sama intelijensi secara umum apa, sehingga ada beberapa definisi ini atau berusaha untuk mendefinisikan begitu yang bisa saya capture. Ada juga yang kemudian kesulitan juga bahasin bakat. Nah kan musik, menulis itu juga bakat, itu masuk kognitif, masuk yang mana gitu. Cuman ternyata akhirnya masih kesulitan untuk kemudian membuat definisi secara luas sampai ke bakat kayak bakat seni gitu. Itu agak susah ternyata. Saya baca-baca itu sama Bu Kina itu belum nemu tuh yang seperti itu, sehingga yang bisa kita simpulkan atau kita rangkumkan atau kita pilihkan itu adalah bakat kognitif gitu. Nah, bakat kognitif itu artinya bahwa baru kemampuan yang sifatnya kognitif gitu, kayak kemampuan belajar untuk akademik arahnya ke sana. Tapi kalau skill, misalnya kan ada beberapa orang yang sangat mudah mempelajari musik. Nah, contoh lah, saya tuh paling cerita tuh gini, contoh lah misalnya Butria gitu. Butria itu awalnya nggak bisa baca not
padahal dia suka ngeband. Nah, cuman mungkin karena memang beliau berbakat di bidang musik begitu, dari awalnya nggak bisa baca not balok, ngebas bisa aja gitu. Awalnya cuman ngikut-ngikut aja, dan kebetulan ayah beliau juga memang suka musik. Waktu itu juga, waktu kata beliau juga rutin manggung begitu, artinya memang bukan sekedar penikmat. Nah, kayak saya biasanya cuma dengerin YouTube, atau kalau dulu misalnya dengerin di radio gitu, atau kemudian kalau sekarang ada di YouTube atau mungkin di Spotify. Nah, ini pelakunya gitu, atau kemudian menyukai musik sedetil itu gitu. Nah, ayahnya dulu juga mengajarkan itu, jadi sudah familiar dan cukup cepat untuk akhirnya memahami tentang partitur begitu. Dan sangat apa ya, kalau saya bilang beberapa orang berbakat dengan musik peka terhadap musiknya. Barangkali teman-teman juga ada yang suka musik, jadi cukup peka gitu ke apa namanya, ini ada nada yang tidak tepat dan sebagainya. Dimana kalau di tempat di saya kayaknya bagus-bagus saja. Seperti itu. Karena kalau misalnya saya ikutan Butria gitu, dengerin musik, terus kemudian Butria bilang ini nganu nih kurang bagus di ininya, kurang ininya, ini kadang-kadang saya komentar, ini yang nggak bagus musiknya atau soundnya sih sebetulnya, misalnya kayak gitu. Nanti beliau akan menjelaskan kepada saya, dan saya berterima kasih untuk itu, karena kalau di saya cuman kayaknya nggak enak di telinga gitu, tapi beliau bisa menjelaskan dengan lebih presisi gitu. Nah, seperti itu contohnya gitu. Tapi itu nggak bisa dicek kalau misalnya pakai tes bakat yang ada, karena tes bakat yang ada sekarang itu masih bakat kognitif. Jadi keterbatasannya di situ teman-teman. Jadi definisi pun ini itu juga masih yang kognitif gitu. Bahkan nanti kalau ada teori CHC itu juga masih bakat yang kognitif gitu. Makanya tesnya ada tes kognitif gitu. Jadi belum bisa mendeteksi untuk bakat-bakat seni, misalnya bakat menari. Nah, saya itu memang dari kecil sudah ikutnya adalah nari gitu. Kok main musik saya nggak bisa, tapi kalau nari saya bisa. Dari kecil saya memang sepertinya lebih enjoy di situ dari menari tradisional Jawa, karena saya orang Jawa, menari tradisionalnya di Jawa, sampai menari yang lebih kontemporer kayak gitu. Kepekaan terhadap ketukan dan sebagainya kadang saya sulit jelasin gitu. Saya memahami ini ketika di SMA ada bukan ekskul ya, muatan lokal. Jadi kok di sini di Jogja tuh ada mata pelajaran muatan lokal gitu, adalah pelajaran-pelajaran yang khusus yang kaitannya sama budaya Jogja gitu. Dan itu salah satunya adalah tari klasik. Beberapa teman yang sebelumnya belum pernah ikut, ketika ikut tuh suka nanya, hitungannya tuh gimana sih bisa seperti itu, kok kamu bisa tepat dan sebagainya. Saya jelasinnya agak susah karena saya hampir nggak ngitung. Saya nggak pernah ada hitungan 5, 3, 1, 2, 3 ganti gerakan, enggak. Saya tuh cuma lihat contoh terus kemudian dengerin musiknya aja gitu. Dan itu saya bisa effortless untuk itu. Saya jelasinnya agak susah juga di situ. Tapi memang ada beberapa orang yang begitu. Beberapa orang seperti saya, dan mereka mengaku juga nggak pernah ngitung berapa kali hentakan atau berapa kali gerakan ganti, dan enggak, hanya nadanya itu akan kedengeran kok. Kan jelasinnya agak susah ya kalau sama orang yang sedang belajar juga, terus bilang nanti kok sudah berapa kali hitungan, terus bilang enggak kok, nanti kalau pas nadanya nada gimana ya gitu. Karena kadang kita pun hanya by feeling aja. Itu sesuatu yang untuk penilaian kuantitatif agak susah gitu. Nah, itu hal yang contoh kecil saja. Pun juga kayak misalnya teman-teman yang edit video, saya tidak terlalu sensitif dalam hal itu, tapi dulu saya pernah kerja bersama teman-teman yang editor film dan sebagainya begitu. Sama, kalau bagi saya udah oke, tapi bagi teman-teman yang lain kayak ini telat masukin apanya, ini telat masukin ininya dan sebagainya gitu. Kadang saya coba dikasih lihat dulu Dian, ini filmnya udah smooth belum, kalau misalnya dari versi kamu misalnya kayak gitu. Lalu kemudian saya bilang udah bagus-bagusan Bang, udah bagus-bagus. Enggak, yang ini ada telat inian, ada ininya. Saya bilang aduh, saya aja nggak tahu telat bagian mananya, atau kurang seperti apa, atau kurang smooth bagian mana gitu. Jadi bakat yang kaitannya dengan seni dan beberapa hal yang bukan kognitif itu akan susah atau belum bisa kita kuantifikasikan dalam pengukuran yang sudah ada saat ini. Barangkali mungkin ke depan akan ada lagi gitu. Nah, itulah teman-teman. Jadi
yang akan kita bahas, akan kita diskusikan itu adalah kaitan bakat kognitif, dan dalam hal ini adalah pakai si EAS ini. Ini ada definisinya Anastasi. Mungkin nanti teman-teman bisa cek lagi definisi yang barangkali akan lebih komprehensif atau lebih baru. Begitu. Aduh, kecepatan. Nah, kalau udah teriak-teriak tuh. Baik, nah sebetulnya kalau bakat POV-nya untuk kita psikolog itu akan kemana gitu. Nah sebetulnya POV-nya gini alurnya gitu. Kalau untuk bakat POV-nya di psikolog gitu. Mungkin berbeda buat teman-teman yang mungkin di S1 informasi secara umum, tapi kalau di psikolog kita alurnya akan begini. Tuh, kok salah? Ini salah ya? Namanya apa sih? Di komplek Balai Kota Pintu Timur. Belum. Bentar teman-teman, saya kok agak terdistraksi ya. Ini bicaranya ya. Oke, baik. Dia berhenti. Baik, jadi kalau dari gambar ini, POV yang ini, jadi sebetulnya kalau bakat itu akan cerita jangka panjangnya itu adalah ke career planning, teman-teman. Baik dengan sudut pandang latar pendidikan maupun di latar industri atau latar kerja gitu. Kalau di latar pendidikan untuk bakat ini berawal dari nanti akan pendidikan apa yang akan diambil yang itu bisa bersesuaian dengan potensi yang ada gitu. Potensi ini akhirnya kalau di setting PIO kenapa itu akan jadi beririsan di latar kerja, karena nanti kaitannya dengan untuk cek potensi gitu ya, potref istilahnya. Kemudian dari sini artinya dimulai dari career planning itu sebetulnya yang berkaitan itu tidak hanya bakat aja gitu, tapi itu tuh cuma satu aja di sini. Yang akan mempengaruhi itu ada personality. Jadi nanti ini saya cuplik-cuplik ya, disclaimer gitu, spill nanti bahwa kalau untuk nanti teman-teman menentukan jurusan apa yang cocok itu nggak hanya sekedar tes bakat sebenarnya atau aptitude test, tapi teman-teman perlu cek juga di bagian personality gitu teman-teman. Nah di personality di sini nih, di personality ini teman-teman juga cek. Biasanya sih yang paling sering digunakan saya pakai EPPS gitu, yang paling sering, lebih mudah versi pengguna gitu. Kenapa EPPS lebih mudah versi pengguna di versi pengguna. Kemudian juga ada minat. Jadi tidak hanya bakat di sini, tapi juga ada minat. Karena bisa jadi dia berbakat tapi kurang berminat. Bisa nggak? Bisa orang kayak mana tuh Bu? Ada. Jadi realnya juga ada orang yang dia berbakat tapi nggak berminat. Seperti kayak mungkin pernah ada teman-teman ketemu orang yang bilang, kamu tuh pinter loh matematika, tapi dia males banget ngerjain soal matematika. Itu ada. Tapi kalau dia ngerjain matematika ya effortless gitu. Karena beberapa orang berbakat itu kalau saya lihat yang paling mudah adalah ketika melakukan suatu kegiatan dia effortnya tuh nggak harus banyak-banyak tapi hasilnya optimal gitu. Jadi effortnya ya bukan dia nggak ada effort sih, ada, cuman kayaknya kalau yang tidak berbakat atau bakatnya kurang banyak di bidang tersebut, itu effortnya akan berkali lipat gitu untuk hasil yang sama gitu. Tapi kalau untuk orang yang berbakat, dia effortnya
minimal tapi hasilnya tuh sama kayak yang effort maksimal dari yang bakatnya tidak terlalu baik di bidang tersebut gitu. Itu. Jadi kalau bakat tuh bilangnya apa yang kekuatannya, terus kemudian kalau minat itu apa yang bikin kita excited gitu. Personality juga tentu akan mempengaruhi tadi, lalu kemudian orientation yang mendorong tuh apa. Nah, ini tuh kalau saya bilang sisi eksternalnya gitu. Barangkali karena harapan orang tua saya pengen saya jadi dokter Bu gitu, atau harapan orang tua pengen saya jadi musician. Angkatan kemarin tuh ada yang testinya tuh anak seni, anak SMTI, nah, sekolah menengah seni ya, ya bukan sih, itu seingat saya tuh dia memang pengen jadi komposer, tapi memang keluarganya emang musik, jadi sangat masuk akal, tapi ternyata kalau secara kognitif dia perlu belajar atau lebih mendetilkan atau usaha lebih banyak karena dari segi peka terhadap simbol dan sebagainya dia tidak terlalu menonjol begitu. Cuman karena keluarganya memang keluarga musician begitu, sehingga itu sudah terpapar dari lama sehingga minatnya itu juga akan terdorong begitu. Nanti kita bahas di Holland kenapa keluarga itu juga ada sangkut pautnya sama si minat ini, ada kontribusinya gitu. Jadi orientation itu biasanya ya dari minat, lalu kemudian ada orientasi, biasanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Kemudian ada emotional quotient. Nah, ini yang lebih mildnya itu adalah mengetahui regulasi emosi, biasanya itu akan masuk ke personality juga di sini gitu. Jadi bagaimana dia kematangan emosinya si individu ini gitu. Misalnya pentingnya di mana Bu? Ini pendeknya ya kalau cerita wrap up-nya. Kalau misalnya dia tipe saya pengen jadi dokter gitu. Kita perlu kasih informasi nih gitu. Proses belajar dokter tuh kayak mana gitu. Apakah cukup dengan membaca modul lalu kemudian kita bisa melakukan operasi gitu, akan seperti itu, atau memang perlu pelatihan, tidak hanya baca, mencermati, lalu kemudian training yang berkali-kali gitu, butuh persisten dan konsistensi dari individu tersebut, sehingga tipe-tipe personality yang kemudian dia tidak cukup persistence gitu, itu akan sangat berat kalau untuk menjadi dokter, dan bisa dibilang kemungkinan keberhasilannya mungkin tidak optimal gitu, atau bahkan gagal, bisa kemungkinan gagalnya lebih tinggi sebelum dia mengubah kebiasaan atau persistensinya untuk dalam bisa belajar. Contohnya seperti itu. Atau pengen jadi psikolog, tapi dia orangnya mudah terpantik emosinya, entah emosi marah atau emosi sedih, kan emosi nggak cuma marah ya, ada sedih juga. Nanti begitu ada orang yang menceritakan gitu, tidak hanya berhenti empati, dia sampai terbawa gitu, lalu kemudian sampai sakit hati mendengarkan cerita orang, nangis gitu. Itu cukup berbahaya jika dia di bidang misalnya yang mendengarkan keluh kesah orang, karena kemudian dia menjadi keputusan atau saran-sarannya tidak menjadi objektif gitu. Dia kan lebih sangat emosional dalam setiap saran dan keputusannya. Padahal itu sangat dihindari pada bidang-bidang yang memberikan saran, entah itu dokter, konselor, psikolog gitu. Itu perlu untuk si individu ini itu bisa memilah antara emosional dan secara rasionalnya gitu. Kalau kontrol emosinya belum baik, ini cukup berbahaya. Termasuk juga integritas gitu. Nah, ini yang memang menjadi kesulitan tersendiri untuk integritas ini, tapi ini sangat penting gitu. Sepenting ketika teman-teman punya data terus nggak sinkron, terus teman-teman sinkronin gitu. Sinkronin artinya sebetulnya ini tuh nggak cocok deh, ini tes ini sama ini tuh kok bertolak belakang ya. Bukan lalu kemudian menggali lebih dalam atau mempelajari lebih detil lagi di mana
hubungan logisnya, tapi teman-teman ubah datanya untuk bisa sinkron. Maka saya bilang ini disinkronin, bukan disinkronin dalam arti bahwa dihubungkan, tapi ini dibuat supaya jadi sinkron, supaya bersesuaian datanya. Ini integritas yang main. Janganlah ngomongin yang nanti Bu dibayar supaya nanti bisa diterima kerja atau apa-apa. It's different case lagi, itu yang lebih kompleks lagi. Tapi sesederhana itu. Gitu. Kalau sekarang mungkin belum terlalu terasa teman-teman. Nanti ketika teman-teman sudah pegang data, ketika teman-teman nyocok-nyocokin hasil yang teman-teman dapat antara hasil tes ini dan tes itu, ketika mau digabungkan atau diintegrasikan dan kemudian kok ternyata agak bertolak belakang ya, ini di mana nemunya ya, kok bisa ada orang begini ya tesnya bertolak belakang untuk tes yang berbeda. Aduh kerepotan nih, ini keburu besok diminta laporannya sama Bu Dika gitu. Ya udahlah, digeser-geser dikit lah angkanya gitu. Ini berbahaya gitu. Dari hal seperti itu akan terbawa. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang kemudian menjadi latar belakang perlu adanya asesmen terkait hal tersebut. Nah, cuman kita yang mau bahas di sini tentang si aptitude-nya dulu gitu ya. Karena dia yang pegangin yang paling bisa dibilang strength juga, kekuatannya untuk bisa menentukan si karir planning gitu. Gitu. Berikutnya, nah ini lagi kenapa sih? Kembali. Nah, kenapa karir assessment gitu? Jadi kenapa perlu ada assessment karir gitu? Karena harapannya dengan ada assessment pada karir, nah, dalam karir itu atau dalam karir perlu di assessment itu karena harapannya sebetulnya goalnya tuh akan bisa optimal kok kaitannya dengan sebagai karyawan begitu, optimal. Lalu supaya bisa optimal tuh gimana gitu? Harapannya pertama si individu ini bisa ketemu passionnya apa gitu, jadi dia nggak terpaksa gitu untuk menjalani si karir ini. Kemudian dia bisa memilih pekerjaan yang dia emang enjoy with that gitu, emang suka. Harapannya sih kok teman-teman sekarang kuliah jadi psikolog karena ini adalah opsi tidak wajib. Harapannya teman-teman memang sudah pengen di situ atau sudah menikmati atau sudah dapatkan, oh ini passion saya gitu. Terus juga kenapa perlu assessment? Karena karir ini kan tidak setahun 2 tahun ya, dia jangka panjang gitu. Jadi setelah 10 tahun apakah saya memang benar-benar menyukai bidang ini atau sekedar pengen tahu aja gitu. Nah, lalu kemudian ada job kecocokan, suitability gitu. Harapannya tadi sih bisa optimal. Kemudian, nah ini juga setelah 12 tahun ke depan itu yang apa? Trennya tuh apa sih gitu? Psikolog masih laku nggak sih 12 tahun ke depan misalnya? Itu yang kemudian dibahas dalam diskusi pada career assessment ini atau isu-isu di career assessment ini. Dan kemudian memberikan informasi terkait segitu banyak opportunities gitu ya. Jangan-jangan dia nggak milih jurusan tertentu atau nggak milih job tertentu karena dia nggak tahu gitu. Dia nggak tahu, bukan karena tahu dan tidak memilih karir itu, tapi karena dia nggak tahu kalau ada jenis pekerjaan itu. Nah itu yang menjadi
isu atau diskusi pada kenapa harus ada karakter assessment dan salah satu aja tes bakat ini gitu. Di setting pendidikan itu sering terjadi saya nggak tahu mau lanjutin ke jurusan apa Mbak Mas gitu, tapi lebih karena dia tuh nggak tahu ternyata ada sebanyak itu jurusan yang ada gitu di selama ini gitu. Jadi siapa tahu dia nggak ngerti ada kerjaan itu, dan barangkali kita psikolognya juga nggak tahu gitu, Pak Baya ya. Jadi barangkali kita nggak tahu loh, jadi psikolognya tuh kita nggak tahu ada jurusan itu gitu. Ternyata kitanya yang kalah, salah gitu, nggak tahu kita gitu sama jurusan itu gitu. Ini kelihatan nggak sih? Oh, nggak kelihatan. Layar saya hilang soalnya. Baik, teman-teman kelihatan nggak di teman-teman? Di tempat saya suka hilang-hilangan soalnya. Kelihatan Ibu. Kelihatan Ibu. Ya, baik. Selanjutnya, sebagai salah satu alat sebagai salah satu alat tes bakat itu. Nah, sebetulnya tes bakat itu ada beberapa yang populer gitu di kita. Itu EAS itu salah satunya aja gitu. Ada banyak teman-teman tes bakat. Nah, kalau yang sering digunakan atau mungkin barangkali nanti akan banyak digunakan itu ada EAS, lalu kemudian DAT gitu, DAT, lalu mungkin ada yang sering itu EAS dan DAT. Barangkali nanti kalau misalnya di tempat kerja teman-teman ada yang sudah bekerja teman-teman atau punya pengalaman kerja? Belum. Itu adalah DAT ini bedanya kalau di DAT, kalau EAS itu lembarnya satu-satu kecil, kok DAT ada bentuknya buku bentuknya kalau DAT. Nah, toh nggak keluar lagi loh. Kelihatan nggak sih teman-teman? Beneran ya aku nanya. Ketok toh? Kelihatan Ibu. Oh, ketok ya. Kenapa di layarku nggak ya? Akunya saja mungkin. Nah, ini overview untuk EAS-nya. Itu dia, kita bilang battery test. Artinya battery test itu bisa disajikan secara terpisah tiap tes.